Saya sudah perintahkan kepada Kapolri saat itu urusan judi online bersihkan. Ya udah. Saya nggak usah bicara banyak. Saudara tahu semuanya, perintah ini tahu. Dan penegakan hukum untuk yang berkaitan dengan narkoba. Presiden Jokowi meminta jajaran Polri berbenah dan menindak segala pelanggaran yang bisa menurunkan kepercayaan masyarakat pada institusi Polri. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, citra Polri turun dan jadi pertaruhan saat terbelit kasus, mulai dari kasus pembunuhan yang melibatkan Verdi Sambo, tragedi Kanjuruhan, hingga yang terbaru Jenderal Polisi terjerat narkoba. Mengapa pelanggaran oleh anggota bahkan petinggi Polri masih terjadi? Bagaimana sistem pengawasan dan pembinaan anggota di Polri? Kita akan bahas bersama dengan penasihat ahli Kapolri, Arianto Sutadi. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Sia. Selamat malam, para pemirsa sekalian. Pak, seorang jenderal polisi bisa terlibat penjualan narkoba. Apa yang sebenarnya terjadi di tubuh Polri? Kalau kemarin saya sempat berbincang dengan Ketua IPW, Pak Sugeng, yang menyatakan ini sebetulnya modus lama. Artinya ini bukan hal yang baru di tubuh Polri. Ya, memang kalau mengenai masalah narkoba itu ya, jadi pelanggaran yang sangat besar bisa terjadi di kalangan para penegak hukum untuk narkoba itu. Yang paling mudah itu ya adalah menjual barang bukti, menyisakan barang bukti, kemudian dijual sebagian gitu. Itu modus-modus yang sudah banyak terjadi. Nah, ini kebetulan kan yang terjadi kemarin yang terbukti seperti itu ya. Jadi sitaan 45 kilo atau berapa itu kemudian disisihkan 5 kilo, kemudian diedarkan, diperjualbelikan gitu. Yang sering juga terjadi adalah ya penyisian itu juga dimaksudkan untuk karena sangat terlindung ya itu kan, kontrol kepada barang bukti itu sangat mudah untuk disisihkan itu dan sulit untuk dideteksi oleh pihak lain gitu. Itu kalau dilihat dari modus ya. Tapi kalau dilihat dari kenapa kok sampai tingkat tinggi bisa terlibat itu ya, seperti kemarin kita sampaikan ya, bahwa polisi sekarang ini lagi dirundung malang ya, karena bolak-balik kebuka itu aibnya itu ya. Sementara kemarin nilainya sudah bagus, citranya begitu Pak Sigit nerima itu kan citra tertinggi di atas itu ya. Kemudian kena kasusnya Pak Sambo, kena kasus Kanjuruhan, jadi hancurlah nama polisi. Dan ini tiba-tiba ada juga jenderal dan itu terlibat dalam itu. Tapi padahal kan Pak Presiden itu dengan adanya kasus Sambo kemarin itu kan sudah menekankan ya polisi supaya bersih-bersih. Dan Pak Kapolri sendiri sudah konsekuen itu melakukan bersih-bersih ke dalam dan memerintahkan kepada jajarannya, oke, sekarang akan saya sikat semua Kapolda, Kapolres kalau yang terlibat ke narkoba, judi dan sebagainya. Nah, alhamdulillah Pak Kapolri ini dengan kesungguhannya ini ya, ini konsekuensinya terjadi karena masih ada pejabat di lingkungan Polri yang selama ini masih terlena ya, masih ikut-ikutan model lama itu ya, ikut-ikutan melakukan pelanggaran, sehingga sekarang bisa tertangkap dan ya risikonya diteruskan gitu. Ini saya kira konsekuensi daripada polisi bersih-bersih ya. Dan ini juga peringatan kepada seluruh jajaran polisi bahwa Pak Kapolri tidak main-main gitu. Dan perbaikan dari polisi itu sendiri ya, itu saya kira bisa baik apabila seluruh polisi itu mau menyadari. Karena sistem pengawasan polisi sudah ketat sekali itu. Polisi itu kan ada lapisannya ya. Oke. Ada disiplin, etik, kemudian pidana. Itu sudah cuman implementasinya selama ini masih kurang sehingga banyak polisi yang kurang baik dan masih terlibat di dalam itu. Nah, inilah Pak Arianto yang mau saya tanyakan soal pengawasan terhadap anggota khususnya pada Pati Polri. Ini kan sebelum terungkap Teddy ini bahkan sempat dapat promosi baru 4 hari jadi Kapolda Jawa Timur, bahkan belum sertijab di posisinya sebagai Kapolda Jawa Timur. Ini apakah tidak ada screeningnya terlebih dahulu bahwa orang tersebut sudah atau sedang dalam target operasi atau sedang dalam pengawasan sampai kemudian orang yang dapat promosi sekarang bisa jadi tersangka narkoba?
Kalau sampai kemarin dipromosikan ya menggantikan Pak Niko itu, saya yakin bahwa itu berdasarkan dari screening ya. Disitulah sulitnya ya di dalam lembaga polisi ini ya, karena sangat besar kewenangannya, diskresinya sangat besar, sehingga untuk men-screening mana orang-orang yang betul-betul baik, mana yang kurang baik itu agak tidak mudah gitu ya. Seperti contoh kemarin Pak Sambo itu misalnya itu, kan dia kan disiplin kepala disiplinnya polisi itu kan. Dialah garda terdepan. Dia ngomong begitu, tapi ternyata dia kejeblos gitu. Termasuk Pak Teddy ini itu dilihat latar belakangnya bagus tuh. Di Lemhanas dia juara, dia di AKB juga dia bagus, dan job-jobnya selama ini juga bagus semua dan tidak ada cacat ya dalam perjalanannya itu, sehingga kemarin makanya menggantikan Pak Niko itu tiba-tiba dia terjebak di dalam ini, itu kami juga mengagetkan juga gitu. Jadi itulah kira-kira ya risiko daripada untuk membawa polisi untuk semua bersih itu memang agak berat ya, karena 460.000 orang gitu ya. Kemudian sistem pengawasannya sudah detail, sudah bagus, tapi kenyataannya di dalam implementasinya itu dari masyarakat masih banyak yang kurang puas gitu ya. Masih banyaklah yang bertindak tapi kemudian tidak tertindak dengan secara tegas. Makanya kemarin dengan Pak Kapolri itu dengan menegaskan akan saya tindak tegas, ya pasti akan terbukti itu, karena selama ini terlena polisi untuk Pak Haryanto, kalau soal saya bisa katakan keplesetnya penempatan Teddy Minahasa yang seharusnya dapat promosi jadi Kapolda Jawa Timur ini kemudian membuat banyak desas-desus yang muncul bahwa sebetulnya penempatan dalam institusi Polri itu hanya berdasarkan gerbong, bukan berdasarkan prestasi. Betulkah? Ya. Itu kesan daripada masyarakatnya. Tapi kalau kita tanya kepada SDM Polri, ya yaitu staf SDM Polri, dia mengatakan sudah banyak sekali perbaikan-perbaikan ini. Saya mengikuti perkembangan polisi sudah 50 tahun ya selama ini. Setiap SDM itu selalu mempunyai terobosan-terobosan baru. Dan sekarang ya rekrutmen polisi itu bisa dilihat lah, bagus lah itu. Ada outsourcing, kemudian ada sistem gugur, ada kemudian online terbuka itu, sehingga tidak akan mungkin disusupi. Tetapi toh masih terdengar juga bahwa itu ada yang pakai uang dan sebagainya. Sama juga dengan ini. Sekarang SDM-nya itu Pak Adi Makayasa loh itu ya. Beliau bikin terobosan-terobosan banyak gitu. Tapi kenyataannya masih ada saja itu ya lubang-lubang kelemahan yang berdasarkan dari rumus ya, termasuk juga mengenai rekrutmen gitu ya. Rekrutmen kan harusnya kan sekarang itu sudah ada asesmen gitu ya, tim asesmen yang menilai. Jadi bukan hanya cuman record saja, tapi asesmen itu adalah diperiksa itu orang kapabilitasnya, kapasitasnya dan sebagainya itu kalau untuk untuk mempromosikan seseorang itu sudah ditempuh. Tapi kenyataannya masih banyak juga orang-orang yang baik-baik tapi tidak terpilih karena tidak ada kedekatan dengan orang yang mempunyai kewenangan di bidang yang kebetulan mempunyai kewenangan di bidang untuk mempromosikan orang lah gitu. Berarti betul dong ya, faktor kedekatan itu masih jadi pengaruh besar untuk penempatan di mana Pati Polri bisa menjabat. Ya masih ada lah gitu. Kenyataannya masih ada, kesan-kesan itu masih ada, walaupun sistemnya itu sudah dibikin serapi mungkin gitu ya. Tapi mungkin ya pendekatan-pendekatan pribadi itu budaya polisi masih ada juga. Tapi kalau keplesetnya banyak seperti ini, pembenahannya harus mulai dari mana? Sebetulnya ya, kalau polisi itu sistem pengawasannya sudah kuat ya, internal ya, terutama internal itu kan ada disiplin, etika. Etika itu di dalam etika rinci sekali itu loh, termasuk ini menjual barang bukti itu ada aturannya, tidak boleh menjual barang bukti kemudian memanipulasi pasal. Tapi toh kan akhirnya terlanggar juga kan itu kan. Itu jadi, tapi gini, implementasi daripada pelanggaran-pelanggaran polisi yang selama ini menurut saya ini kurang intensif ya, karena masih banyak yang melakukan tetapi kemudian tidak terdeteksi atau terbiarkan gitu, sehingga akhirnya ya mereka yang tidak berlaku baik itu merasa ya kayak gini kan bisa nggak ketahuan gitu. Nah sekarang baru ketahuan setelah Pak Kapolri itu betul-betul tegas gitu ya. Jadi Nah, reformasi ya, di internal Polri itu tidak hanya akan jadi sekedar wacana, tapi betul-betul harus dilakukan kalau melihat kondisinya seperti sekarang. Kira-kira begitu ya, Pak Haryanto ya? Iya. Teorinya sudah banyak, tapi prakteknya saja masih kurang efektif itu. Oke, kita tunggu nanti. Terima kasih Pak Haryanto Sutadi, penasihat ahli Kapolri telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.